Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Dengan Fikri di sini. Di video kali ini saya mau ngebahas sebuah headphone ya, bukan earphone, headphone Bluetooth wireless yang saya ambil, yang menurut saya cukup menarik di rentang harganya, yaitu ini dia headphonenya, Elysium Hyperbass 2. Jadi headphone ini menurut saya menarik untuk rentang harganya yang ada di angka 600 ribuan, 500 ribuan lah ya, 500 ke 600. Walaupun kalau kata saya sebetulnya untuk saat ini harganya cuma 400 ribu, karena dengan harga 600 ribu kamu dipaksa ngambil ini Sonic Gear TWS. Harusnya dapatnya TWS 1 tapi saya dapatnya TWS 3 yang harganya di pasaran sekitar 200 ribuan. Jadi anggap saja lah headphone ini harganya 400 ribu. Build quality it's good. Dia pakai fake leather, jadi ini kulit palsu imitasi, dan saya ngerasa megangnya enak. Ini soft banget. Terusnya dari sini juga tampilannya udah menurut saya premium dengan beberapa artikulasi yang bikin dia enak kalau dipakai. Jadi dia nggak bisa dilipat sih, tapi dia bisa diputar 90 derajat. Jadi kalau kamu taruh di leher kamu bisa taruh kayak gini. Terusnya kalau dan dia juga ada artikulasi di sini nih, di bagian air cup-nya. Jadi kalau kamu pasang di kuping, dia bisa nyesuaiin sama bentuk kepala kamu gitu. Jadi dia ya terasa pas aja, enak. Untuk adjustnya juga dia udah nggak pakai headband. Jadi seperti yang biasanya sekarang banyak kan mouse pakai headband lagi ya, mouse ya, headphone pakai headband, di bawahnya lagi jadi ada karet lagi untuk nyesuaiin, yang sebetulnya enak-enak aja untuk adjustnya. Tapi saya ngerasa sebetulnya secara ukuran bakal bikin si headphone itu jadi gede, karena dia sebenarnya di sini besar dan kita nyesuainya di headbandnya. Dan kedua dia akan ngasih tekanan lebih di kepala kita karena ya namanya karet gitu ya, kita nahan gitu. Nah dengan model adjust yang kayak gini, ini menurut saya enak banget, enak gitu untuk dipakainya. Itu dari sisi build quality-nya plastik tapi solid, saya suka. Nah itu dari sisi tampilan. Untuk kelengkapannya, untuk apa aja yang ada di dalamnya, dia sudah pakai, di sini ada tombolnya, tombol untuk on off sama tombol volume up, dan terus ada jack ya, dia Bluetooth tapi dia jack, dan dia ada micro USB untuk chargingnya. Saya udah ngomong banyak tapi saya nggak ngasih tahu spesifikasinya. Saya kasih tahu dulu deh spesifikasinya. Spesifikasinya sebetulnya kalau menurut saya standar banget, sama kayak headphone wireless kebanyakan ada di pasaran saat ini. Paling yang perlu di highlight, di garis bawahnya adalah dia pakai driver 50 mm, which is gede. Kebanyakan rata-rata di 32 sampai 40 mm. Nah, jadi driver dia sedikit lebih besar dibandingin kebanyakan yang ada di pasaran saat ini. Dia juga udah pakai Bluetooth 5 yang harusnya bikin dia semakin awet untuk daya baterainya, dan untuk latensinya makin bagus. Makanya si Elysium ini berani ngasih klaim bahwa dia tahan untuk pemakaian 25 jam dengan volume 60%, dan saya pakai udah berapa jam dari tadi masih 100% aja gitu. Jadi ya kayaknya 25 jam memungkinkan juga. Terus apa lagi? Dia juga sudah pakai jack audio tadi. Jadi kalau suatu waktu misal taruh untuk yang senang main game, ngerasain delay, butuh yang enggak delay, tinggal colok aja jack audionya dan itu udah bagus banget gitu. Kalau saya sendiri pribadi, saya udah coba satu harian ini, saya ngerasa nggak banyak delay, ada delay sedikit terasa, tapi nggak ganggu. Dan untuk main game juga saya ngerasa oke aja dengan mode Bluetooth-nya, karena mungkin saya bukan FPS gamer ya, jadi saya biasanya mainnya game offline, RPG, jadi mungkin untuk saya ya itu biasa, tapi nggak ganggu. Cenderung ya paling sekian milisecond gitu, jadi sekian milisecond, nggak sampai 1 detik gitu delaynya, yang masih acceptable lah. Jadi masih enak untuk saya main game tanpa harus saya colok kabelnya. Oke. Nah itu tadi dari sisi spesifikasinya. Untuk lengkapnya nanti saya bakal taruh di sini spesifikasinya, dan bisa dicek langsung aja websitenya. Dia juga udah katanya sih dapat dia garansi satu tahun dari
grupnya Sonic Gear, Armageddon, dan Alcatraz ya 1 tahun. Apa lagi? Untuk kualitas suara karena dia hyper bass, dia memang promonya dia untuk ngebass gitu ya. Promonya ngebass, ya saya ngerasa memang bassnya cukup enak. Dan karena saya bukan orang yang detail di bagian sound ini, saya cuma bisa bilang ini enak atau nggak enak gitu. Dan dibandingin headphone lama saya headphone. Oke. Dibandingin ini headphone lama saya ini Alcatraz Edgecraft HP5 Pro. Dia sudah surround 7.1. Masalah saya saat itu cuma dia pakai kabel, dan itu agak mengganggu mobilitas saya, dimana saya sekarang sering kerja pakai beberapa laptop sekaligus, jadi saya harus pindah-pindah, dan akhirnya kadang-kadang laptop pertama saya ketarik gara-gara kabelnya ketarik sama saya. Jadi tapi ini bagus, dan saya ngerasa ini juga ini lebih bagus, harganya juga lebih bagus ya gitu ya. Jadi saya cuma bisa bilang secara kualitas suara oke, bassnya nendang tanpa nyakitin telinga, suaranya juga jernih, cukup jelas. Dan untuk rentang harganya dengan kualitas kenyamanannya, saya coba pakai beberapa jam ini fan aja, mungkin agak gerah karena dia fabriknya leather ini, jadi agak gerah lah gitu, tapi masih bisa diterima. Selain itu ya, untuk tadi pemakaiannya nyaman sekali. Saya ngerasa banget pas pakai ini tuh enak gitu, dia pas banget di kepala saya, di kuping saya, di sini enak banget. So itu aja. Cuma paling yang perlu saya garis bawahi lagi, itu dari secara kelebihannya. Kalau saya harus bilang kelebihannya adalah build quality-nya oke, suara yang dihasilkan oke, harganya masuk terjangkau karena tadi pakai kita dapat ini, kita dapat TWS-nya, jadi harganya sebetulnya masih lumayan terjangkau. Paling kalau saya bilang kekurangannya adalah apa ya, dia mic-nya ya. Saya jangan berharap banyak dengan mic-nya. Dia ada mic-nya, tapi saya nggak ngerasa puas dengan hasil mic-nya. Jadi ya paling itu aja sih menurut saya kurangnya. Lebihnya acceptable untuk direct harga sekian, dengan harga yang tadi saya bilang 500 sekian sampai 600. Ini headphone yang oke, cukup oke untuk kamu pakai untuk menemani kamu kerja, that's fine. Tanpa harus repot sama sama kabel gitu. Build quality-nya sama kenyamanannya saya harus acungin jempol. Dimana ini jadi daya tariknya, sampai saya ambil dibandingin beberapa headphone di rank-rank yang mirip atau di bagian yang di bawahnya. Tapi kalau nggak tahu ya, saat ini kan masih promo ceritanya, harusnya harganya 900. Tapi kalau 900 mungkin saya akan cari headphone yang lainnya, karena di situ banyak pilihan lain yang lebih menarik dibandingin cuma yang bass doang. Oke, kira-kira gitu review saya singkat, cerita saya tentang headphone yang baru saya ambil ini dan impresi saya makanya. Mudah-mudahan informasinya bisa membantu kamu. Saya pikir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.